langsung itu bang, saya belum ada konsep bang, konsep belum dapat, kok udah konsep belum ada, jadi saya dari situ mikirin konsep bang, konsep kan harus ada tuh. Jadi karena saya waktu itu sering nonton Walking Dead, tau nggak bang? Iya. Zombie itu kan? Iya tahu. Jadi di kampung-kampung benih bang nyawa tahu. Walking Dead nggak tahu. itu bang, Walking Dead. Dan sana Tommy Kesah, saya bersama dengan Rizky. What's up? Apa kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Ya Kita Allah. kabar juga bang. Alhamdulillah baik. Lawasnya di bertemu. Berapa tahun bang? 12 tahun kayaknya. 12 tahun, iya. 2022 ya. 2012 sampai 2022. 10 tahun. 10 tahun bang. Itu punya apa? Rumah terus lunas dah. Iya lunas dah. Saya lawas Iya, ya iya. gitu. Jadi aktivitas sekarang di Samarinda ya? Ya Samarinda sekarang, banyak Samarinda sih kerjaannya. Awal-awal temu Rizky waktunya sekolah. Sekolah ya jujur. Dititipkan lah di panti asuhan kami. Ini bercanda. Panti asuhan Ada bersama. lah, ada markas gitu kan. Pengumpul bareng. Jujur. Nya masih sekolah. Iya. Sekarang udah pore, hujan, sukses, amin ya. Pornya gak gini aja bang. Gitu. Memang Tidak speknya berubah. gitu ya. Iya. Padahal Kita dari juga sama. Kita berubah ya kan gak ya tau. tapi agak besar lah dibanding dan Apanya tuh bang? orangnya lah. Oh. Ya kan? Kira auranya lebih gini kan? Bisa ya aja loh. Habis itu rame-rame parkour. Oh, iya. Iya kan? Saya dulu kan itu bang. Oh. Bang Teddy baru kita ya kan. Jadi Kita obat bareng berjuang. Iya. Akhirnya saya memisahkan diri. Saya juga memisahkan diri waktu itu. Iya. Saya ke capoeira, Rizky ke dance. Iya. Gimana sih Ki? Terjun ke dunia dance tuh Ki? Ini sebenarnya yang poin kita dalam dance anak Mikasa. Menurut aku sih gimana bang ya? Ada dibilang senang juga, terus banyak lah bang, campur aduk gitu bisa rasanya kalau bilang. Untuk awal mulanya sih ngeliat itu suka gitu. Iya. Awal mulanya kan parkour Dance, dulu. ya, Ya parkour, jadi aku latihan waktu itu sama Jusman sama Nathan. Jadi ada waktu itu kayak apa ya? Semacam latihan lah bang. Oke. Di monumen, salto-salto gitu bang. Ya. Istirahat, terus istirahatnya di atas monumen. Ya. Jadi anak-anak Iya. b-boy itu latihan. Lihatlah kan. Ada b-boy, ada supple dance ya yang ngajak latihan di situ. Oh itu hari. belum ada bang. Oh, supple dance belum ada ya? Belum ada. Dan di Tenggarong tuh masih b-boy aja di situ. Oh, oke. Belum ada shuffle gitu. Oke, jadi aliranmu ini b-boy lah ya gitu. Ya b-boy kan. Awalnya tadi. Awalnya jadi wah tertarik nih bilang keren juga ya kan. Jadi ceritanya itu saya balik Balik ya, mana nih? balik ke rumah maksudnya. Oke, Tapi saya mikirkan tuh gimana caranya supaya bisa masuk Ke b-boy. b-boy. Jadi alasan aja nih ke monumen malam-malam. Jadi ada Markus waktu itu namanya sama Doni ada di situ dia lagi bawa dengan kesahnya kan. Pura-pura saya nanya nih, bang. Ini sih dia latihan kah bawa dengan mahal? Lagi habis latihan. Kan habis latihan capek gitu bang. Mau lanjut lagi malam kayak gitu. Jadi ya bawa dengan dulu ya kan. Ceritanya anak muda kan. Jadi saya datangi. Bisa kah? Bisa bener ada Nathan kah? Dia bilang. Saya baru bilang nggak ada kak. Dia bilang baru saya tanya latihan langsung. Latihan ini gini-gini bla bla bla. Oh kakak mau latihan nggak? Dia bilang. Oh, boleh. Dia bilang. Sudah datang ke stadion waktu itu latihan di Jerman kan. Latihannya berjalan waktu sampai sekarang. Ya, dari suka sih sebenarnya. Terus dance-mu ini kan banyak dance itu kan. Ya. Nah, agar orang tahu dance-mu ini apa? Jadi gini bang ya, kan di mata orang awam tuh dance itu sesi seksi Ya, ya banyak, kan, ya. klub malam gitu. Sebenarnya lebih daripada itu bang. Wah, Iya. Yang mana lebih daripada Maksudnya itu nih? lebih positif daripada itu Oh gitu iya, maksudnya. maksudnya lebih beringas lagi. Lebih rendah bang. Jadi Oh. di hip hop itu kita ngajarin tentang hidup, gimana kita berkreativitas, banyak pokoknya. Jadi pemikiran orang tuh sesi seksinya doang. Jadi di dance itu bang, kita latihan pun ada basicnya gitu. Di hip hop sendiri ada basicnya yang kita latih. Terus gimana cara kita mengembangkan basic itu, ya kan? Itu dari kreativitas kita sendiri gitu. Jadi di hip hop itu di dance sendiri kita diwajibkan untuk berkreativitas. Tapi ada kalau kayak orang ngajar tuh ya, ada kurikulumnya enggak itu? Ada. Ada ya? Ada. Jadi Oke. dari basic-basic itu sebenarnya bang kita belajar sebelumnya tuh foundation dulu. Sebelum basic-basic itu foundation, terus basic-basic. Jadi foundationnya itu ada namanya bounce.
Jadi bounce itu semacam basic awal lah di hip hop itu. Latihan itu supaya membentuk gestur sih sebenarnya. Tapi tarian juga ya? Iya, tarian. Misalnya basic kalau kayak capoeira itu namanya jingga. Ya. Kalau di hip hop tuh bounce. Jadi awal mula kita dance tuh bounce dulu, bounce segala macam. Jadi ada basic tuh Bang. Jadi orang taunya tuh cuma joget-joget apa sih namanya itu kan? Burit-burit ya kan kayak gitu, mohon maaf nih. Gitu doang kan, seksi sebenarnya enggak. Jadi di hip hop itu kreativitasnya juga ada. Terus tingkat kesulitannya juga ada. Terus secara style juga berbeda di hip hop itu Bang. Ibarat kalau misalnya di hip hop itu kreativitas dari style sendiri sebenarnya jadi pacuan style anak-anak sekarang gitu, karena di hip hop sendiri misalnya nih celana nih warna biru sebelah, merah sebelah kayak gitu Jadi terus apa lagi ya? Pokoknya macam-macam lah stylenya, tapi tetap kelihatan keren kayak gitu, berkreativitas, tapi jadi pacuan anak-anak untuk bergaya kayak gitu kan. Seperti itu Bang. Jadi kreativitasnya ataunya dari apa kayak pakaian yang belum jadi misalkan ya kan, kayak gitu. Tapi jadi tren gitu. Jadi ya, ibaratkan ya anak-anak hip hop tuh memang kreativitasnya tinggi gitu. Di dari segi style ataupun di dance-nya sendiri gitu Bang. Tadi basicnya nih, aku juga penasaran nih kan. Basicnya tuh banyak. Tadi bounce itu basic awal tuh bounce. Jadi yang kedua tuh banyak. Yang pertama bounce, yang kedua ada monastery. Monastery tuh banyak pokoknya Bang. Kalau sebutkan di sini kita awas nih 2 jam bisa nih. Monastery, ada Bar Simpson, banyak lah. Ini monastery itu apa? Monastery itu semacam gerakan Bang. Monastery. Kalau gerakan wave kayak gitu, semacam itulah Bang. Jadi dari hip hop itu berkembanglah Bang, ada style-style lain. Kayak misalnya waking. Jadi perkembangan tuh banyak Bang. Ada sebenarnya dari b-boy dulu, dari b-boy langsung ada perkembangannya Bang. Ada popping, ada locking, banyak. Ada waking. Waking tuh kayak gerak-gerakan cewek gitu Bang. Lebih ke lady style lah bisa dibilang kayak gitu. Terus yang gerak-gerakan robot tuh apa? Itu namanya robotik sih, popping sih sebenarnya. Popping sih. Biasanya sih popping. Wow. Banyak lah. Pokoknya kalau style-style sekarang udah banyak diperbaruin sih Bang. Dari ada cram, itu awalnya sih b-boy Bang. Itu awal banget. Di hip hop itu untuk dance-nya b-boy. B-boy ini dari mana sih sebenarnya? Dari Amerika Bang. Amerika iya. Dari 970-an lah. Di kota Bronx waktu itu di kita ini. Itu Bang. Kita jadi berkembang sampai ke Indonesia. Terus sampai ke Tenggarong, ya kan? Gitu, Bang. Terus di Tenggarong ini punya pengikut lah ibaratnya gitu ya. Punya banyak. Sebenarnya waktu itu orang awalnya sih di TH2C sih Bang, di Tenggarong ini. Tenggarong Hip Hop Crew. Sampai sekarang itu dari 2004 rasanya, 2004 sampai sekarang. 2003 ke 2004 sampai sekarang. Orang-orangnya ya berganti-ganti sampai generasi saya. Itu nama klubnya? Iya, Tenggarong Hip Hop Crew. Kalau sekarang namanya tetap? Tetap, nggak berganti. Tenggarong Hip Hop Crew. Hip Hop Crew, cuma di dalam situ Bang ada beberapa lagi bagian kayak b-boynya, ada rappernya, ada DJ-nya, gitu Bang. Jadi hip hop tuh ada beberapa elemen di dalam tim kami tuh ada semua. Tapi kalau di b-boy itu apakah dia ada klubnya juga, nama klubnya di b-boy itu? Ada. Apa namanya? Kalau kami sekarang ganti Kido Blastik. Tapi apa Kido Blastik? Aku sebenarnya bukan breaking pertama Bang, bukan breaking. Cuma kenapa ya? Alasan dari tim saya lah, ibaratkan di situ ada beberapa orang dari luar Kukar juga gitu. Gimana caranya kita buat jangan Kukar aja gitu walaupun dia di Kukar tapi jangan Kukar aja lah. Iya, masa orang-orangnya di dalamnya ada yang lain dari Kukar, masa timnya nama Kukar kayak gitu kan, ibaratkan kayak gitu. Tapi sebenarnya sih ya lebih keren sih Kukar Breaking gitu karena udah diibaratkan udah dikenal lah Kukar Breaking itu kalau untuk awalnya. Tapi memang Kukar Breaking ya? Kukar Breaking. Baru berubah nih. Jadi Kido Blastik. Iya. Itu keren juga kok. Iya sih. Cuma apa ya Bang ya? Kalau saya kalau di B-boy, kalau di TH2C, saya ini di hip hopnya Bang. Bukan di B-boynya, enggak fokus ke B-boy walaupun B-boy itu bagian dari hip hop sendiri. Iya. Cuma saya lebih hip hop bisa dibilang tuh apa ya? Bahasa anak-anak dance tuh hip hop sama B-boy itu beda gitu. Sebenarnya sama gitu Bang.
Cuma lebih apa ya bahasanya tuh lebih modern lagi lah, hip hop dance gitu. Yang terkenalnya tuh ya berbeda sedikit lah dengan b-boy. Cuma ya basicnya awalnya b-boy ada klubnya ya. Iya. Terus hip hop kayak mana? Apa? Hip hop saya lebih ke koreografi sama freestyler gitu. Tapi hip hop ini ada klubnya juga namanya? Ada. Apa namanya? Kalau saya sih nggak ada sih. Kalau saya pribadi kalau untuk di Tenggarong, saya tetap ya Tenggarong Hip Hop Crew. Cuma di Samarinda sama di Lojan saya ngembangin. Yang di Samarinda tuh ada karakter family. Kartanegara dari karakter itu diganti dari dasar Kartanegara. Saya ngambil karakter family gitu. Orang-orang yang berkarakter kayak gitu kan. Wah, filosofis juga ya. Iya. Gitu Bang. Jadi kalau untuk di Samarinda sih ganti-ganti sih Bang kalau tim-timnya tuh. Jadi kalau untuk tim pribadi untuk hip hop tetap saya bawa nama Tenggarong Hip Hop. Kalau misalnya keluar kayak gitu, keluar daerah gitu tetap Tenggarong Hip Hop. Oh sering juga ya keluar daerah ya? Keluar sering. Itu ngapain? Keluar daerah itu? Battle juga iya, workshop juga iya. Oh yang battle saling bully. Aku baik nih gitu, ya kan? Iya betul. Tapi ya tidak tahu lah bisa orang aku melihat statusmu tuh loh. Iya sih, bahkan ngeremehkan orang tuh nah. Tapi emang kayak gitu kan. Bahkan gitu ya. itu namanya di burn dong. Kayak gitu supaya ngelatih mental kita juga sih. Bahkan kita harus konsen kan kalau gitu kan. Biasanya kalau kita habis di burn kayak gitu, kita nggak konsen mengeluarkan kepancing. Biasanya kita nggak kontrol kita gerakan kita gitu. Nah itu bisa jadi blank kayak gitu. Sebenarnya itu sih Bang. Tapi biasanya juga ada yang langsung kontak fisik juga ada Bang. Kalau misalnya lagi di stres. Ya tapi jangan sampai kayak itu lah Bang gitu. Balik lagi keluar daerah ya ada itu ya. Maksudnya ada. Apa tadi namanya? Yang model-model yang meremehkan tadi itu apa? Ngeburn ya. Terus apa lagi tuh? Intinya keluar daerah itu dalam rangka pertandingan workshop. Tapi untuk pertama Bang, aku keluar itu benar-benar kayak karena melihat kondisi dance di Kaltim ini masih dalam perkembangan gitu, kurang ilmu apa segala macam, makanya ada niatan buat keluar untuk cari ilmu buat bawa ke sini kayak gitu. Karena untuk memanggil orang ke sini itu agak mahal. Jadi kalau kita keluar kan ibaratkan dana sekali kita bisa keliling. Itu Bang. Jadi kalau misalnya kita manggil orang dari luar ke sini, cuma satu orang aja dipanggil Bang. Kalau di sana kan satu sekali biaya bisa banyak yang didatangin. Gitu. Jadi makanya saya inisiatif buat ke sana. Itu dulu saya cepat nutup diri kayak gitu buat nggak sampai ngedalamin basic itu gitu Bang. Maksudnya ngedalamin hip hop itu Bang. Karena awal mulanya kan saya b-boy nih. Saya karena ada konflik gitu di dalam tim, pasti ada konflik. Pasti itu Bang. Pasnya aku dengar. Mungkin kalau ada konflik ya kan pasti ada konflik. Saya memecahkan diri waktu itu. Saya membentuk grup dance untuk mengikuti dance competition. Kayak gitu. Ini habis dari workshop? Enggak, itu hanya cerita awal mulanya saya pecah dulu ya kan. Pecah saya bentuk grup dance. Sudah saya fokus ke hip hop dance waktu itu. Gerakannya sebenarnya nggak tahu basic Bang. Cuma gerak-gerakan yang tahu coba gini-gini doang. Ya, yang melihat di YouTube langsung cobalah gitu. Enggak di YouTube juga Bang, cuma lebih kreatif karena basic dari b-boy sendiri kan. Maksudnya kita bisa berkreasi lah gitu kan. Kita dituntut buat kreatif kayak gitu kan. Jadi pas sudah di sana, sudah pertandingan, saya ngelihat itu, saya juga ngeliat video, terus saya ngeliat dancer yang di saya pertandingannya semuanya rata-rata tuh nge-bite Bang, maksudnya nge-bite tuh ngopi gerakan dari dancer luar. Sebenarnya itu nggak boleh Bang, karena itu hak cipta kan, dipertandingkan kayak gitu nggak boleh. Copyright orang kan? Iya itu benar. Jadi nggak boleh sebenarnya Bang, karena mereka aku nggak, misalnya gimana Bang ya, ibaratkan orang nggak tahu terus aku bilang kamu tuh salah, sebenarnya nggak bisa kan kayak gitu Bang. Jadi aku harus ada momen supaya bisa ngasih tau mereka kayak gitu Bang. Nah jadi awal itu pertama saya ada orang beli papan datang ke sini mau ngajarin basic, terus saya bilang pengen ngajarin basic sih, bilang kan aku lo bisa ya jaga gerakan, sebenarnya itu diri Bang, aku lo bisa buat gerakan apa segala macam gitu kan. Aku nggak tahu nih kalau basic ini memang penting di hip hop dance kayak gitu. Jadi maksudnya teman-temanku aja yang ikut. Sudah ikut mereka dan terus aku selesai nih, terus aku bilang, "Apa sih ikut? Orang aku sudah bisa gerakan kita lo sering menang kayak gitu kan." Kayak gitu. Anti ilmu pengetahuan lah dulu iya, kan. Kamu nggak tahu sih Ki, dia bilang kan begini. Biar aja lah. Nah, terus singkat cerita Bang, saya disuruh showcase di Balikpapan.
Di acara showcase ini apa? Showcase kayak pertunjukan gitu lah. Aku jadi bintang tamu lah bareng situ Bang sama ini kan diundang kan gitu. Mereka itu mengadakan dance competition juga. Cuma saya nggak ikut lombanya. Cuma jadi bintang tamu di situ acara BBDC waktu itu kan. Dia ngundang dancer dari Malang. Nah, itu awal mulai ini Bang. Dari Malang, terus saya udah selesai perform. Saya kenapa hari itu tuh nggak mau pulang kayak gitu Bang, balik ke Tenggarong, kecapean kan malam kan. Tidur di situ sama orang Malang itu. Sama Bekesahan, rame kami, Bekesahan. Siapa namanya gini-gini. Baru dia ceritakan, dia tuh begini. Karena aku nggak percaya kan. Ini lihat kan ini video-videonya kan, ikut GSB, pertandingan GSB. Baca banyak lah acara-acara nasional gitu. Keren ulang. Nah, baru dibilang kayak gini. Jadi di dance tuh ada basicnya, ada ininya supaya kamu bikin gerakan tuh biar enak kayak gitu dia bilang kan. Dari satu basic tuh kamu bisa buat gerakan tuh banyak dia bilang. Oh iya kah dia bilang. Wah, jadi sharing-sharing banget. Sudah dari situ Bang, baru dia bilang kalau kamu mau di sini kan masih mau berkembang kayak gitu, belum apa ya Bang ya. Masih haus ilmu lah Bang. Gitu kan belum ibaratkan masih jahiliyah lah ibaratkan kan Bang. Di daerah Kaltim ini masih belum tahu gitu nah Bang. Dance itu apa kebanyakan gitu kan. Khususnya di daerah saya gitu kan. Jadi dari itu langsung 2012-nya saya 2012 atau 2013 saya ke Makassar. Enggak, selang dari itu 3 bulan atau 2 bulan itu saya langsung ke Makassar. Di situ cuma dapat basic popping doang. Balik lagi ke Kaltim, baru balik lagi ke daerah 4 kota langsung tuh Bang ke Jawa. Malang, Surabaya, Banyuwangi sama Bali gitu. Terus hampir sekitar sebulan saya trip itu buat dapetin ilmu. Nah, terus begitu terusnya Bang. Bandung ke sini. Tapi di situ macam-macam ya yang didapat Andy, hanya basic lagi seperti di Makassar tadi. Tentang freestyle. Pokoknya tentang kehidupan tuh. Saya trip itu banyak kisahnya juga sebenarnya Bang. Saya ke Malang tuh ada ceritanya gimana. Saya ke dari Banyuwangi dari Surabaya ke Banyuwangi itu hampir kecopetan. Itu banyak memang kisahnya tuh Bang. Jadi bukan cuma hanya tentang dance doang, tentang kehidupan juga ngajarin gitu. Gimana kita cara bertahan hidup kayak gitu. Jadi banyak sih dance ini banyak sebenarnya yang ngajarin kita. Artinya kan dari terjun ke dunia ini nih dance di dance ini ya kan terjunnya belum terbuka tadi kan. Ketika ada orang dari Balikpapan ngajak Mas Dio belum terbuka, ada orang Malang baru terbuka, orang Malang kan. Baru ke Makassar, terus ke beberapa kota di Pulau Jawa. Nah, itu yang didapatkan apa Ki? Banyak. Dari ilmu. Yang pertama yang harus aku bawa ke sini. Terus pengetahuan tentang penilaian juga, misalnya penilaian penjurian kayak gitu. Terus aku melatih konsep-konsep mereka gitu. Jadi bahkan aku ada di Eros Dance Camp waktu itu Bang di Malang. Dia tuh ngundang juri maksudnya pemateri dari internasional dari waktu itu dari Singapura, ZR. Oke, workshop gitu dia ya. Iya. Baru terus ada Dominic dari Jepang waktu itu sama siapa dari Korea itu? Lupa Bang. Pokoknya itulah pokoknya. Dia locking kan. Dari situ konsepnya saya diam-diam itu di Eros Dance Camp itu kayak apa ya? Ibaratnya mempelajari gitu loh. Oh, sistemnya tuh kayak gini. Jadi mau saya bawa ke sana. Box ini maksudnya. Jadi beberapa sistem maksudnya gimana caranya buat ngasih masukan di sini dengan sistem seperti ini kayak gitu kan lebih ibaratkan lebih apa ya? Friendly lah ibaratkan Bang. Kalau misalnya saya datangin langsung ngasih tahu kamu salah kan itu ibaratkan takutnya tersinggung. Bener enggak? Enggak etis kan. Terus sudah dari itu Bang, singkat cerita saya buatlah di sini namanya Barokah Jam. Barokah Jam di dalam itu syar'i sekali ya namanya waktu itu ya. Itu awal bulan memang bulan puasa. Barokah Jam namanya. Jam ini JUMP ya. Jamming. Oh, jamming. Jamming. Jam. Barokah Jam ya. Jamming barokah ya. Oh iya. Jadi dalamnya itu ada apa ya? Dance competition. Koreografi koreo bareng, video bareng itu koreo. Terus ada buka puasa bareng, bagi takjil, terus sharing juga. Iya, melakukan pendekatan personal lah dengan teman-teman. Aku nih baru dapat ilmu baru nih. Nah, itu intinya lah ya kan. Di situ ada games juga Bang. Jadi pertama itu yang ini latihan dulu, baru games, baru kita bagi takjil, baru kita buka puasa bareng, baru itu sharing. Nah di sharing itu saya kasih tahu. Kalau dance tuh ini loh, gitu. Jadi hasil ilmu dari berpetualang tadi kan? Iya, dance tuh ini loh.
bilang kan, aku sebelum itu aja aku nunjukin prestasi gitu maksudnya bang kan sana. Jadi mereka sudah tahu aku gimana jam terbangnya, maksudnya aku ketemu siapa, dan mungkin kan aku narasumbernya udah jelas karena aku posting juga kayak gitu, aku ketemu siapa kayak gitu kan. Jadi aku jelasin mereka bahwa aku nih sudah ketemu ini dan ini yang diajarkan kayak gitu kan. Sebenarnya yang kalian apa sih namanya, yang jalanin sekarang tuh sebenarnya kurang benar kayak gitu kan. Jadi di dance itu kita bisa berkreativitas lebih gitu dari basic-basic yang udah dikasih gitu. Basic itu banyak saya jelaskan gini. Bagi yang senang gerakan-gerakan cewek itu ada waking. Waking itu ada basic-basicnya sendiri, kita bisa kembangin kayak gitu. Jadi nggak mesti kita harus nge-bite, maksudnya ngopi orang luar buat kita pertandingan apa segala macam. Karena sayang kita bisa berkreativitas, kenapa harus kita ngopi gerakan orang kayak gitu kan. Selain itu nggak boleh, itu hak cipta kan bang. Nanti takutnya, soalnya ada pernah kejadian bang di Indonesia ini kayak ngopi gitu bang, ketahuan kayak gitu. Tiba-tiba juara dia kan? Enggak juara, maksudnya bukan juara. Enggak juara. Biasanya jadi, kan kalau juara baru diprotes kan, biasanya kayak itu. Enggak, jadi ketahuan. Jadi para dancer ini tahu semua pas diupload kan TV nasional. Jadi iya TV nasional bang, itu rame banget gitu. Saya nggak mau menyebutkan namanya, maksudnya rame. Terus udah, jadi koreografer aslinya itu langsung take down kan videonya dia. Padahal itu koreografinya dia di-bite sama orang ini gitu loh. Jadi ya bikin malu kan, bahkan bikin malu ya kan. Jadi jangan sampailah kita ngebawa ibaratkan budaya itu ke sini. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi lebih pada kreativitas. Iya, kayak gitu bang. Jadi aku itu berjalan Barokah Jam dari tahun 2016 sampai tahun kemarin. Saya berjuang gitu bang. Maksudnya dari awal Barokah Jam itu benar-benar perjuangannya bisa dibilang pokoknya dari video itu pertama cuma pakai HP aja bang. Tahun kedua udah pakai kamera. Tahun ketiga udah, pokoknya makin banyak support lah kayak gitu. Pada puncaknya COVID. Tahun 2020. Sebelum masuk ke 2020. Ikut pertandingan berarti ya? Iya, ikut pertandingan bang itu. Waktu itu kalau untuk di lokalan atau di luar bang? Di luar atau di lokalan nih? Lokal dulu dong. Kalau lokalan banyak sih bang. Sebelum event pemerintah ya bang, yang cuma lokal-lokalan aja maksudnya. Battle gitu sih bang, dance competition gitu. Baru battle di luar. Battle di luar itu sempat di Makassar. Tuh on tour gitu. Terus di Palu juga, tuh trip. Itu udah ya menang lah bang, gitu, menang di sana. Rugi jauh-jauh kalah kan? Iya, tapi di Makassar tuh bang, kesannya tuh mantap. Karena di sana waktu itu bang aku bener-bener nggak ada pegang uang sama sekali, percaya nih bang itu. Jadi saya sebelum berangkat ke Makassar, sebenarnya saya udah tahu event itu 1 bulan sebelum, tapi memang lagi nggak kerja waktu itu. Sekitar tahun 2015 kan, 2014 gitu. Memang lagi nggak kerja. Terus sempat ada kepikiran mau minjem kakak. Cuma waktu itu lagi perbaikan rumah, nggak mungkin. Mau gak ada laptop, ini laptop berguna gitu. Takutnya nggak bisa kerja kan? Nggak bisa kerja, nggak bisa ini malah ini kan laptopnya malah dibuang nanti kan, kasihan. Terus nggak lama ada teman saya namanya Markus. Bilang malaikat penyelamat nih ya? Bukan penyelamat juga sih bang, ya kan? Ibaratnya dia nanyain aja nih bang, belum pada intinya. Terus dia bilang, Ki ikut nggak pertandingan Makassar gitu, battle kan? Saya bilang, lagi nggak ada dana nih cuy, gini. Itu Hamin 2 rasanya bang. Besoknya langsung datangin saya di kakak, di Kukar Kreatif. Kan home base saya di sana waktu itu sama anak. Kukar Kreatif? Ya, itu kan di sana. Terus dia nanyain, chat lagi di mana? Di kakak, datangin dia sana. Terus dia bilang, mana Ki? Dia bilang, ayo ini si Ami sama si Reza ada teman beli papan bang, dia juga 3 orang kan tuh ontu bang. Kalau kurang 1 orang nih ganjil, gitu kan? Nggak ada bisa ikut satunya nanti. Saya bilang, kayak apa ada dana? Dia bilang gitu kan? Jujur aja kita kan? Ya jujur aja kan? Bilang gitu kan. Baru saya mikir juga nih bang, dia mikir diaman kami. Dan selang beberapa menit baru saya bilang ke dia, percaya nih dengan aku? Wah gitu bang, kamu percaya nggak sama aku? Bilang kan, kamu bayarin tiket aku berangkat, pulangnya freestyle. Baru dia jeletuk bang, kalau aku bayarkan kamu berangkat, pulangnya juga nggak bisa pulang aku. Bilang kan itu uang tiket pulang gitu kan? Tiket PP lah, berarti gitu ya? Iya tiket PP. Mikir ya bang, wah awas tuh bang. Sampai sore sebelum asar itu kan,
Sampai sore dia bilang, ayo, dia bilang kan. Besok nih berangkat bang, soalnya Sabtu udah pertandingan. Iya, bujuran. Percaya dengan aku bilang. Percaya lah, karena aku dalam hati juga bang, nekat boleh, bodoh jangan. Itu pak pemahamanku, karena aku menurutku aku bisa nih di sana kayak gitu kan, bisa nih di sana kayak gitu kan. Jadi aku nekat lah kayak gitu kan, punya pegangan maksudnya, ibaratkan punya skill juga kan, maksudnya bisa diadu lah di sana kayak gitu kan. Sudah berangkat tuh bang, sore itu langsung Balikpapan. Balikpapan langsung berangkat ke Makassar. Pagi bang sampai sana tuh cuma makan mie doang. Sampai battle itu udah ada makan. Jadi cuma minum doang tuh bang. Iya, jadi bujur-bujur apa sih namanya, nahan sakit lah ibaratnya kan. Sampai final tuh bujur-bujur partnerku nih ibaratkan satunya ini cepet kena mental gitu bang. Kalau misalnya di burn kayak gitu kan. Jadi saya backup kasih tahu, ini kamu harus sana juga apa sih namanya ibaratkan ya. Mental juaranya juga ngeri bang, jadi kan wah, takutnya kena mental juga temanku kan, kena di burn kayak gitu kan. Jadi briefingnya dulu kan? Ya briefing lu, ini harus gini. Wah sampai saya ditarik-tarik tuh pas battle, sampai saya ditarik-tarik maju-maju ke depan tuh kan. Saya emosi juga kan. Pokoknya rame tuh bang final bang. Akhirnya kami menang kayak gitu. Wah itu dari situ langsung rezeki tuh ngalir bang. Workshop, diadain workshop, saya ngajar workshop kan. Terus saya ditarik juga buat private waktu itu, private class kan. Terus nggak lama si pemenang nih tadi itu kan? Iya, terus saya disuruh buatkan koreo untuk waktu itu kayak acara gereja gitu loh bang. Saya buatkan koreo kayak gitu. Alhamdulillah rezeki langsung datang semua. Jadi gitu, ongkos tiket pulang ada aman semua, pulang aman, makan aman semuanya. Si setengah malaikat tadi itu? Wah itu udah bebas dah ya kan? Langsung mana ya? Langsung ada aman kayak gitu bang. Jadi kami itu sebenarnya kami tuh semua itu nekat sih bang. Cuma ya itu saya bilang tadi. Apa nekat boleh, bodoh jangan. Ya, intinya ada perhitungan lah. Ada perhitungannya juga bang. Oke, balik nih. Tukar nih habis pertandingan nih, ya kan? Terus di sini open recruitment anggota ya. Kalau open recruit sih ibaratkan enggak juga sih. Ini ada program rekrutmen gitu ya? Ada sih. Cuma ibaratkan kita upload sosmed terus ada yang komen, wah keren nih, wah boleh kah gabung ikut? Boleh. Lebih ke situ sih bang. Kalau terus si instruktur yang sudah menang juara 1 tadi itu ya kan? Siapa? Siapa? Balik nih kan? Ya kan? Terus di sini jadi instruktur juga sudah. Instruktur ya, maksudnya ya pelatih lah. Ya pelatih. Berapa ribu sudah pengikut nih belum? Hah? Kayak saya nih pengikut. Saya maksudnya ya ibaratkan kalau dulu saya sering ngadakan workshop bang. Jadi habis saya trip kayak workshop gitu di luar. Itu saya kayak apa ya? Sendiri tuh kayak mempakemkan dulu ilmunya, terus saya workshopkan kayak gitu. Saya workshopkan kasih anak-anak di Balikpapan atau di sampai Handir, sampai Tenggarong, waktu sampai juga Palu, Makassar, gitu-gitu bang, sampai Berau juga. Untuk di Kukar sendiri gimana? Untuk di Kukar sendiri gimana? Untuk Kukar sendiri bang, Kukarnya Tenggarong nih bang. Untuk kayak apa ya? Untuk membangunnya. Bisa dibilang tuh cuma di daerah Lojanan yang saya mampu bangun sampai ibaratkan sampai nasional lah, ya sampai pertandingan nasional. Di Handil juga saya maksudnya ngasih apa sih ya, workshop juga segala macam. Cuma untuk di Tenggarong sendiri bang, saya merasa apa ya, bukan gagal sih sebenarnya, cuma nutup diri sih ibaratkan kayak gitu orang-orang di sini. Gitu. Sebenarnya artinya peminatnya belum terlalu wah lah ya. Iya, ibaratkan saya juga mau masuk ya tadi itu. Saya sedangkan saya ngadakan workshop di sini nggak ada yang ikut. Tenggarong ini hip hop dance. Malah yang di luar dari Tenggarong itu malah excited lah ibaratnya gitu. Kalau aku workshop malah nanyain, bang kapan workshop nih, ini kapan nih kelas. Waktu itu bang masih saya up-upnya lah ibaratkan, kan masih saya gencar cari ilmu gitu. Di Tenggarong sendiri malah ini gitu. Sepi ya. Iya bang, ibaratkan ya sedih juga sih bang, karena kota ini yang harus saya besarkan gitu kan, walaupun ya udahlah ibaratkan saya sendirilah represent Tenggarong di luar gitu. Berarti kalau ada orang-orang Tenggarong mau undang, siap lah ya? Siap, insyaallah siap. Oke, terlanjutnya tadi aku dengar ada masalah pertandingan nih kan. Nah itu
sudah masuk di dalam sebuah lembaga artinya ya kan? Sebelumnya sih itu belum Bang, cuma di 2016 itu udah masuk. 2016 sekarang itulah pokoknya itu udah masuk gitu. Itu kan saya baru tahu waktu itu, saya belum ada dengar pas ada kabar di koran gini-gini, ternyata yang wakilin Kaltim itu beda kayak gitu. Itu baru saya tahu kalau hip hop tuh sudah, dance itu sudah masuk dalam di lembaga organisasi olahraga di pemerintah. Iya benar, itu. Masuk ONI lah ya gitu iya, ya. Saya berpikirannya sih positif aja. Ibaratkan di dunia atlet kalau kayak beli pemain kayak gitu kan, ibaratkan ya udah biasa lah. Karena pemikiran saya ke pemerintah, mungkin pemerintah nggak tahu kalau ada SDM lokal. Iya, ada atlet lokal sebenarnya. Kan terbilang baru gitu Bang. Ya pemikiran saya juga itu. Jadi 2016 saya waktu itu dibawa sama namanya Syam ke salah satu studio, yaitu di orang-orang di Yodi waktu itu, Yodi Samarinda, untuk nunjukin bahwa ini loh ada anak hip hop street gitu. Oh ternyata habis itu dicari juga ya hip hop itu ya? Iya dicari, karena waktu itu ada yang speak up juga Bang. Speak up-nya juga lumayan pedes kayak gitu Bang. Biasalah ya kan. Kalau saya kan ibaratkan ya karena positive thinking aja. Iya, kan? positive thinking kan. Ibaratkan juga saya banyak juga kawan-kawan atlet kan, jadi ya paham-paham lah. Jadi juga saya ngerti keadaan pemerintah, mungkin nggak tahu nih. Kalau mungkin harus sosialisasi dulu kan atau apa, harus kita tunjukkan. Nah itu ada teman kayak gitu. Jadi kita buat tim kecilan waktu itu baru nunjukin ke mereka kalau ada bikin koreografi lah, nunjukin mereka. Terus mereka bilang, oh iya ada ya, baru tahu saya gini-gini. Wah, oh iya ada Bu, bilang kayak gitu. Kita nih sudah berprestasi malah anak-anak di sini itu di luar kayak gitu kan. Oh iya Pak, gini wah situ Bang. Terus nggak lama dari situ baru ada pertandingan. Saya ikut di Lombok waktu itu pertandingan. Saya berdua sama partner saya waktu itu, namanya Pinza. Itu yang pertama kali sih di Lombok itu pemerintahan itu gin open pra event lah ibaratkan. Jadi mau menuju ke Jurnas tuh ada eventnya Bang, kayak pranya gitulah. Itu pra event itu open namanya. Jadi semuanya boleh ikut lah di situ. Termasuk kalian semua tadi? Ya termasuk saya kan waktu itu. Sebenarnya waktu itu berangkat tuh nggak ada target juara tuh nggak ada. Di Lombok tuh nggak ada target juara. Ibaratkan jadi waktu itu pemerintah nggak ada biayain, soalnya kan itu pra kan. Jadi yang pemilik studio ini biayain kami. Dulukan lah ibaratnya. Iya, support kami kayak gitu. Nah, dia juga ikut Bang. Jadi dia memang hobi di situ juga. Enggak, jadi dia tuh saya manggilnya Mek Wiwi, namanya Tante Wiwi. Cuma saya manggilnya Mek karena saya anggap mama sendiri lah ibaratnya gitu lah, ibaratkan kan. Karena dia mensupport kayak gitu kan. Jadi dia percaya gitu sama aku, karena dia ngeliat aku latihan terus kan segala macam. Jadi maulah dia memberangkatkan kan. Baru dia bilang dia percaya, baru saya bilang untuk di Lombok ini Mek, saya nggak ada target untuk medali kayak gitu. Saya targetkan kali ini first time ya kan. Saya targetkan untuk main bagus aja dulu deh, main bagus dulu. Bilang di sana, oke, itu terserah. Ini saya percaya kayak gitu kan, percaya. Dia bilang ya udah, saya berangkat waktu itu. Taunya juara harapan 3 Bang. Kan alhamdulillah gitu kan, kita lawannya juga lumayan dari provinsi lain kan, ada juga dari luar negeri, Malaysia, gitu, ada Vietnam juga, ada Singapura rasanya. Iya, jadi open kan Bang. Jadi luar Indonesia juga boleh ikut. Gitu. Tapi atlet-atlet yang kamu kenal di luar itu tadi, yang di Lombok tadi itu, apakah kau kenal? Kenal ya? Teman. Iya, teman dari Surabaya. Artinya bukan sembarang comotan kan? Bukan, memang dia berprestasi juga Bang. Kalau bisa dibilang berprestasi sih. Bisa dibilang berprestasi. Jadi terimalah ya kalau kalah ya. Ya, walaupun harapan berapa 3 tadi ya? Iya, harapan 3 ya nggak masalah lah. Jadi karena memang dia ada target di situ kan? Ada target. Memang awal mulanya nggak ada target. Pas sudah itu balik lagi di Makassar baru saya menang. Juara 2 tahun berikutnya 2017 di Makassar. Itu Gin. Pas berangkat tuh Bang, wah di kalikunya juga nih ke Makassar itu. Jadi itu nih dibiayai pemerintah di kaliku itu maksudnya? Iya. Yang ke Makassar tadi? Yang kemarin itu jadi ada seleksinya Bang. Dan seleksinya itu dibiayain pemerintah. Yang dicomot itu. Agak nyaman lah. Nah posisinya gini Bang, ini
cerita sedikit ya. Jadi saya itu lagi di Bandung, gitu, lagi lomba. Jadi harusnya kan saya udah ada koreo nih sama partner saya yang sebelumnya yang di Lombok. Terus tiba-tiba partner saya nih ngabarin saya kalau nggak bisa ke Jurnas Makassar. Tiba-tiba hamin berapa itu, hamin seminggu lebih lah pokoknya ya. Terus dia bilang nggak bisa, alasannya ya bla bla, nggak boleh orang tua lagi nih. Wah pusing juga saya kan, sudah hampir ini seleksinya kan. Terus saya hubungin lah, maksudnya saya cari ini orang-orang nih, saya coba hubungin teman saya. Terus ada namanya Fauzan, dia bilang bisa kak, dia bilang kan. Benar, yakin bisa, dia bilang kan. Bisa. Nah pas saya posisi lagi di Bandung itu, seharusnya saya masih ada event di Jakarta nih bang. Saya nggak ikut, langsung balik dari selesai pertandingan dari Bandung tuh, langsung balik ke Samarinda waktu itu. Jadi pas baliknya kan siang tuh, sampainya sore. Sore itu bang nggak ada balik rumah, jadi langsung tuh ke Stadion Sepaja buat latihan. Latihan karena hamin berapa waktu itu sudah seleksi. Jadi seleksinya karena persiapan tuh mepet bang ya. Jadi untuk seleksi masuk finalnya itu masuk kami bang. Frailing masuk, kita masuk final. Ditandingin ini 4 ribu kalau nggak 3 waktu itu. Ditandingin, terus ternyata pas di final kami tuh saya ada rada miss lah ibaratkan. Ternyata yang kami peringkat kedua, yang pertamanya nih ya anak didik saya juga sih. Ibaratkan ya nggak apa-apa lah, yang penting ada yang wakili Kaltim lah, karena saya kayak gitu kan. Terus singkat cerita saya dirapatin nih bang, dirapatin sama studio saya yang Mewi tadi. Rapat. Nah yang 3 tim ini ternyata yang satunya ini dibiayain bang sama studio. Yang satunya pemerintah nih, dibiayain. Nah saya ini nggak dibiayain. Pertamanya nggak dibiayain kan, bilang kan dalam hatiku ya udah ya nggak apa-apa kan, aku jelaskan juga nggak apa-apa Me, yang penting padahal saya peringkat 2 kan waktu itu kan. Tapi yang peringkat ketiga ininya diberangkatin kayak gitu kan, saya bilang ya nggak masalah lah, yang penting ada yang berangkat lah wakilin Kaltim, gantian lah kayak gitu kan. Terus baliklah pulang saya ke rumah, tahu apa segala macam, masuk nih BBM. Oh pinjaman BBM ya. Masih di BBM kan. BBM lupa. Itulah pokoknya masuk tiket Makassar. Oh aku percayakan awak. Itu mah bahasanya. Aku percayakan awak. Wah itu langsung kabari tuh kawan saya tuh. Langsung itu bang, saya belum ada konsep bang saya bang. Konsep belum dapat, kira udah. Konsep belum ada. Jadi saya dari situ mikirin konsep bang. Konsep kan harus ada tuh. Jadi karena saya waktu itu sering nonton Walking Dead, tau nggak bang? Iya. Zombie itu kan? Iya tahu. Jadi di kampung-kampung benih bang nyaman. Tahu. Walking Dead yang tahu. Itu bang, Walking Dead tuh bang. Iya. Walking Dead. Jadi saya pikiran tuh, saya mulai konsep kayak tuh. Wah, zombie nih keren nih kan? Saya konsultasikan sama partner saya. Saya sih ngikut, kau nih ngikut terus kayak gitu kan. Terus saya bilang ke ada nama teman saya, anak dansa juga namanya Ridwan lah. Atlet juga, atlet dansa tapi bang beda. Saya bilang ke dia kan dia ada kenalan gitu bang, kayak sering kostum gitu lah bang. Bilang dan dia ini nanya, saya mau apa Ki? Dia bilang rasa-rasanya sih aku maunya zombie nih, bilang kan zombie. Kayak apa sih dia bilang kan. Udah dia pikir gini, ada dia bilang kan kostum nih gini-gini. Oh iya kah? Iya udah dapat kostum ini udah makanya berangkat kan udah. Sampai sana pertama make upnya tuh biasa aja bang kami bang. Cuma memang aku ngasih tahu sama partner saya, kita udah percaya kamu bisa pengen ngecewain. Dia bilang kan kayak gitu, udah percaya karena ini ibaratkan sebenarnya nggak ada dana, dia maksain, dia ngusahain lah gitu bang. Kita harus berusaha keras, lebih keras lagi, gitu kan. Sudah prelim kita udah bisa. Prelim maksudnya untuk masuk final gitu kan. Prelim bisa. Ternyata kami yang masuk. Yang 2 ini, yang dari Kaltim ini lolos semua, nggak ada yang lolos. Jadi itu masuk anak Medan, terus Bali, terus mana lagi ya? Bandung pokoknya masuk semua tuh. Kalsel juga masuk. Kami masuk. Wah di situ bang, kami kan itu siang tuh, malam kan finalnya. Siangnya tuh kami beli makeup yang lebih seram lagi, ibaratkan biar lebih mantap supaya ada dramanya lah. Jadi kami beli lensa putih itu kan biar lebih dramatis lagi ya. Itulah baru tuh sudah lomba dan lain-lain. Pengumuman nih bang. Ternyata
sudah juara 4 udah diumumin nih, Bandung, lagi juara 4. Terus juara 3 Medan. Wah, yakin aku hujan. Ronde 1-2. Yakin enggak? Yakin aja kok. Sekalinya ya udah kami juara 2 gitu. Wah, itu timnya juara 2 ya. Ya, tim juara 2. Jadi dekat mana kita tuh ekspresi gitu tuh? Wah, biasa aja. Ya takutnya HP ke orang-orang nih kan sebenarnya nangis itu nih ya. Nih ya. Malah saya menangisnya tuh karena bapak saya ada di situ. Karena bapak saya kan lagi di Makassar waktu itu posisinya. Pas saya di hotel dia datang, pas saya lomba, saya dapat medali. Dia datang acara keluarga kan bang, di rumah gitu. Ya itu lebih penting lah dibanding acara sih, itu. Cuma ya sedih juga ya kan orang tua gitu. Ya masa gue ngomong tadi tuh. Ya sama penting ibaratkan kan. Ya, sip. Tapi kalau lebih penting anaknya lah. Wah jangan juga nuntut kayak itu, biasa aja lah itu, jangan terlalu baper. Oke. Bang. Jadi itu. Terus next nih ya kan. Ya. Mungkin ini pembahasan yang terakhir lah ya kan, tapi ini Bapak juga lolos kan. Next nih ya kan. Gimana sih hari ini perhatian pemerintah terhadap atlet-atlet di dance ini lah ya? Ya kritik-kritik lah pemerintah lah, janganlah terlalu Ibaratkan saya sensitif sih kalau saya. Jadi tapi harus ngomong ya gitu kan. Ya. Jadi jadi waktu itu saya citra yang di daerah kita ada juga Tenggarong ya kan. Untuk nggak usah, kita yang dari Makassar aja dulu. Makassar. Di pas Makassar saya juara itu bang, jadi juara. Jadi saya udah dengar kabar angin. Nah kejurnas waktu itu kalau dapat bonus. Itu dari menang itu. Cuma saya ya kan aja lah kayak gitu kan. Ya kan aja. Ternyata makin sini ya sampai sekarang nggak ada kabar. Gitu. Jadi makanya udahlah nggak masalah lah kan itu juga kan gitu. Kalau misalnya pon apa segala macam kan barulah ditagih kayak gitu kan. Kalau itu kan ibaratkan udah ada perjanjian awal dari pemerintah. Kalau itu kan cuma ada kabar. Nah sedangkan porprov, ini porprov nih bang, porprov tahun 2018. Jadi pra porprovnya itu kami dapat medali waktu itu, dapat medali. Jadi untuk porprovnya itu bang, kita kan ibaratkan harus ada perannya lah, ibaratkan untuk menuju ke porprov supaya kita lebih siap lagi mental kita kan. Jadi waktu itu saya sama beberapa teman saya kan, itu ada mau berangkat ke Medan. Saya waktu itu lolos ke Jurda waktu itu kan, ke Jurprov, ke Jurprov provinsi saya lolos buat mewakili Kaltim ke Medan. Jadi posisinya waktu itu saya ngajukan dana. Saya sempat ini saya lempar lah bang, suruh datangin ini sekretarisnya atau apa gitu, datangin. Nah sekretarisnya suruh datangin lagi ke toko nih. Jadi kami kemak nih bang ya kan. Saya dengan kawan saya tuh kemak juga nih, tam dilempar gitu kan. Udah tuh. Nah ada Pak Maja, ini ibaratkan ketua kami lah, ibaratkan lain ketua sih bang, sekretaris kami, tapi merangkap kayak jadi ketua juga. Yodi Kar. Pas ada forum porprov meeting lah gitulah ya, ibaratkan seluruh atlet itu bang, seluruh atlet. Jadi orang itu gote-gote anak bang dengan Pak Maja nih kan. Calangan. Ya itu lah. Mumpung ada Pak Bupati, ada pokoknya banyak lah kan. Jadi ada ketua ini juga semua kan. Ada. Udah bilang cara nih Pak, cara aja wah. Iya ya kan. Ini cara sekarang ini dapat awak tuh kan dia bilang kan. Kasian Jawa dia bilang gitu kan. Bawa daerah tapi iya. Terus kostum lu belum juga dibayar gitu kan maksudnya itu kan. Jadi saya ngomong kan saya di depan sama teman-teman saya di depan di forum itulah gitu kan. Saya bilang Pak saya dari ini bla 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 gitu kan. Apa keluhannya? Wah keluhannya Pak saya sama teman-teman saya ini sudah mendapatkan medali porprov, pra-porprov. Bapak juga perlu tahu di pra-porprov perjuangan kami sangat apa ya berikan berat lah ibaratkan kayak gitu. Karena apa? Miris juga bisa dibilang. Dana pemerintah ibaratkan minim waktu itu. Bahkan nggak ada kayaknya sih. Karena saya kurang tahu ya soalnya apakah masalah defisit itu kan, saya nggak tahu kan. Jadi tahunnya saya waktu itu kami ngontrak di daerah Kutim waktu itu rumah bang.
yang lain itu pada hotel semua bang. Terus akses jalannya tuh bang, aduh lecak apa segala macam, pokoknya miris dah gak tuh lah. Pokoknya paling miskin lah di antara peserta lainnya. Kot yang lain tuh paling miskinnya dah kami tuh bang. Jadi kayak kumpul kebo gitu bang, kumpul. Jangan ya kumpul kebo. Ya itu, kumpul kambing. Itu lain lagi persepsi masyarakat. Intinya awalnya menggambarkan bahwa ya kan tempat itu anulah itu paling low lah dibanding kayak kumpul-kumpul orang ronda gitu kan bang. Jadi kami berkumpul enggak tuh bang di kontrakan tuh. Jadi ada tapi kontrakan ini pakai BTS pemerintah nih. Nah itu tahu kayaknya Andi deh tegaknya, tapi ini tahu ya, ini tahu di arah situ saya soalnya. Intinya dikontingkan di situlah. Iya, gitu kan, karena minim lah, karena dananya kan terbatas. Di situ. Terus karena di situ saya mau bisa dibilang mau protes juga nggak bisa, segala macam kan. Tapi semangat teman-teman itu benar-benar saya apresiasi sih. Burn banget ya semangatnya. Ya, ibarat semangatnya tuh benar-benar kebakar lah. Situ udah akhirnya menang gitu. Aku jelaskan lah di situ kan ini. Kami ini Pak, saya kemarin ada mengajukan proposal segala macam sini untuk menuju Porprov Pak. Jadi ada pertandingan di Medan. Saya jelaskan lah. Saya membutuhkan saya dapat bantuan dana dari provinsi itu cuma akomodasi pesawat sama hotel untuk pemakan apa segala macam kami nggak ada, untuk kostum kami nggak ada sama sekali Pak. Sebenarnya kayak gitu bilang kan. Saya kemarin ngajukan dana ke sini dilempar kayak gitu, ya kan. Saya ke toko nih dilempar, sini dilempar saring ini. Coba hubungin nih. Jadi saya dilempar kayak gitu kan. Jadi saya juga bingung kayak gitu kan. Harus ngadu ke siapa nih ya kan. Jadi sampaikan di forum itu. Sampaikan di forum itu. Baru iya bujuran Bang. Baru saya bilang sampai saya agak pedas juga saya cara kok gitu tuh. Saya bilang kamu kayak anak yang enggak ada orang tuanya kayak gitu. Jalan sendiri ya gitu kan. Bisa dibilang gitu. Habis itu puas ya bicara begitu lah. Tapi gini-gini dong ya kan. Aduh, takut di belakang kita kena ya kan sendiri, tapi ya mau melakukan demi semuanya itu atlet juga pasti merasakan kayak gitu. Ya mungkin ada aja miss ya di situ yang nggak tahu ya. Iya, jangan tahu. Dia mau juga cari tahu di sana bagian sana kan. Jadi saya cerita langsung nih Bang Uni. Bang Uni. Bos Uni kan. Langsung bangkitnya kan. Awak tenang aja dia bilang kan. Tembaturnya di belakang tembaturnya dia ada, saya bantu gini kan. Baru saya bilang, wah makasih Pak, baru ini enggak sudah gitu. Baru pas sudah saya ngomong baru yang belakang juga dengan keluhan yang sama gitu. Hampir sama lah namanya. Tapi dengan bahasa yang beda kayak gitu. Bahkan ya sama aja lah Bang, pembahasannya ya sedikit sakit lah kayak gitu. Tuh Bang, tapi untuk bonus Porprov sih oke aja sih. Bahkan sebanding lah dibanding daerah-daerah lain kan ibarat janjikan segini, tahunnya keluarnya segini. Kalau di Kukar benar-benar top sih menurut aku ya. Artinya ada sisi minus, ada sisi plus, yang mungkin ada miskomunikasi. Tapi pada prinsipnya ya kan telah mengharumkan nama Kukar ya kan. Luar biasa. Oke Ki. Pengalaman yang panjang ya kan. Selama 10 tahun ini Temdi Utepung. Ternyata telah memberikan banyak gambaran lah ya. Dan perkembangan. Terus terakhir ya, dari yang terakhir lagi. Jadi ada terakhir lagi nih Bang. Inilah yang terakhir kan, awas para maghrib nih. Harapannya ke depan di khusus biasanya kan ada aspirasi-aspirasi yang belum bisa tersampaikan nih oleh para atlet di mana komunitas kamu itu berada ya. Nah, apa sih yang menjadi harapan ke depan? Kalau harapannya sih Bang lebih untuk pemerintah kan sudah ibaratkan kita sudah dilihat lah segi prestasi segala macam, mungkin lebih disupport yang pertama. Terus yang kedua buat teman-teman yang masih dalam terjebak zona nyaman ya ibaratkan maksud saya zona nyaman sering masih ngopi-ngopi atau nge-bite apa segala macam, koreografi orang segala macam. Coba deh sharing atau belajar lagi tentang dance gitu. Dance itu bukan sekedar hanya ngajarin tentang gerakan doang apa segala macam. Sebenarnya lebih daripada itu, kehidupan juga kita diajarin apa segala cara bertahan hidup segala macam, berorganisasi semuanya. Jadi kayak gitu. Jadi bukan hanya itu. Jadi minta pemikirannya lebih
terbuka lagi untuk ilmu gitu kan. Yang sudah paham kasih pemahaman teman-teman yang lain gitu. Jangan sampai masih terjebak di zona itu gitu. Karena sayang gitu. Kita harusnya kita bisa berkreativitas di daerah orang. Takutnya kita bawa koreografi orang luar negeri gitu misalnya Bang, dipertandingkan di kejuaraan nasional. Jangan sampai itu ibaratkan bikin malu nama daerah hitam seorang kayak gitu kan. Ibarat kayak gitu Bang. Terus keep praktis saja, tetap latihan, terus keep humble lah, tetap rendah hati, apapun keadaannya, walaupun hitam sudah juara lah apa segala macam, tetap aja. Karena di dance itu Bang, hari ini kita menang, kedepannya belum tentu.